seorang nenek yang umur 95 tahun. Jadi di masa kecilnya dia sudah termasukkan jin oleh orang tuanya. Jadi di hari tuanya perilakunya tak seperti sering berjalan berkilo-kilometer tanpa lelah. Kadang-kadang memakan rumput. Jadi seandainya kami Allah berkehendak umpamanya meninggal dunia, apakah itu suatu dosa bagi anak cucunya? Jinnya ini mesti dikeluarkan. Jadi zaman dulu nenek moyang kita ini kan berkawan sama jin. Ada itu dalam surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi ya'udzuna birijalib minal jinni. Sekelompok manusia ini ada yang berkawan sama jin. Ada dalam juz 29 surat Al-Jin. Fazaduhum rahaqa. Jadi nenek moyang kita dulu sebelum Islam datang berkawan sama jin. Waktu ayahnya mati, jin itu hidup karena umur jin ini panjang. Jin itu umurnya panjang, dia bukan kena diabetes, tak ada, jantung koroner tak ada, COVID pun tak mempan. Jadi jin umur panjang. Mati ayahnya, jin itu hidup. Jin itu turun ke anaknya. Mati anak ini, jin itu hidup, turun ke cucunya. Biasanya ke anak-anak pertama. Anak pertama. Saya termasuk anak pertama. Ya. Jadi kalau kita sembahyang, sholat, berzikir, jin itu tak bisa dekat. Jin itu mau dia dekat dengan kita kalau kita kasih, kita potongkan ayam, kita kasih dia darah. Makanan jin itu, jangan kamu beristinja dengan tulang. Tak boleh istinja dengan tulang, istinja mesti dengan batu. Kenapa tak boleh istinja dengan tulang? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan jin. Tak boleh menyiram air panas di luar jendela, buka jendela. Nah, orang di kampung buka jendela, siramkan air panas. Tak boleh, karena tak takut ada anak-anak jin tersiram situ, mengamuk dia. Menyolap kawan Pak Ustaz. Kesambet kata orang Jawa, kalau orang Melayu tersapo. Kata orang Sunda, bebegik atuh. Nah, jadi hubungan manusia dengan jin ini, itu makanya tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian kencing di lubang tanah. Dalam kitab Hasyiah As-Sindi, Syarah Sunan Nasai, dikatakan, kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Masakinul jin, karena lubang tanah itu tempat jin. Makanya ada orang kencing di lubang tanah, habis itu membesar kawan tuh. Disapo jin itu kan. Jadi oleh sebab itu masalah orang diganggu jin itu ada. Nah, saya mau mengatakan bahwa ini bukan fiksi, ada dalilnya menurut sunnah. Setelah kita tahu bahwa jin itu ada dan dia bisa mengganggu orang dan dia bisa berteman dengan orang, bagaimana cara mengeluarkannya? Ruqyah. Jadi atuk nih yang 95 tahun nih diruqyah. Ruqyah di Masjid Al-Falah masih ada lagi? Ada? Bawa Masjid Al-Falah biar dikuliah sama Ustadz Zafrullah dulu dua tuh. Ustadz Saifullah siang, Ustadz Zafrullah malam. Nah, jadi jin ini dibagi dua, ada jin siang, ada jin malam. Ada penangannya khusus. Kau ini jin siang sama jin malam. Kalau jin siang sama Ustadz Saifullah, jin malam sama Ustadz Zafrullah. Lengkap insyaallah. Riau ini apa yang tak ada? Semua ada. Jin itu pun ada. Ada semua. Tentang pelaksanaan sholat Jumat, khotib naik mimbar, bilalnya azan. Kebetulan saya baru datang. Mana yang lebih baik, langsung sholat tahiyatul masjid atau nunggu habis azan? Dan mana yang dibolehkan atau tak dibolehkan? Tunggu habis azan. Kenapa menunggu selesai azan? Siapa yang menyambut seruan azan kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tegak, tunggu selesai azan. Kenapa kau tunggu selesai azan? Kenapa tak lanjut tahiyatul masjid? Aku mau mendapatkan syafaat. Kenapa tak langsung duduk aja? Karena Nabi pernah khutbah, lalu kemudian ketika Nabi sedang khutbah ada seorang jamaah duduk. Kata Nabi, "Qum fasalli." Tegak, salat 2 rakaat.
Itu dalil boleh melaksanakan sholat 2 rakaat walaupun khatib sudah berdiri khutbah. Tapi sadar diri, tahu diuntung lah, udah terlambat, khatib udah naik, bacalah ayat pendek rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua kulhu. Nah, ini udah terlambat, baca pula Al-Kahfi hari Jumat nih Pak Ustaz, tepi-tepi sana terlambat, tahu diri, tepi sana terlambat, sholat sunat. Ini udah terlambat, wah tegas, pakai baju kaos, emang masalah buat lo. Ustadz, apakah ada hadis yang melarang kita menundukkan kepala atau mencium tangan ke orang yang kita salam? Soalnya saya pernah dilarang agar tak menunduk atau mencium tangan orang itu. Mohon penjelasannya. Zaid bin Sabit ketika meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal umurnya 20 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Sabit yang menulis Al-Quran bersama Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit alim, belajar bahasa Yahudi nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit penerjemah Nabi, penulis Nabi. Abdullah bin Abbas hebat juga. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, lebih tua dia, lebih senior, alim, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku Zaid? Kata Zaid, begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Abdullah bin Abbas dengan ayah Nabi Muhammad adik beradik, saudara sewali kalau kata orang Melayu, sepupu kata orang. Sepupu itu kalau emak sama ayah adik beradik, kalau ayah sama ayah adik beradik sewali, karena bisa diwalikan nikah kalau tak ada wali yang lain. Dicium tangan. Nah, jadi istilah cerita tentang mencium tangan, sahabat Nabi pun mencium tangan. Kalau Nabi, oh jelas, Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW. Apa kata dia? Aku cium tangan Nabi lebih halus dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Ciumnya tapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Rupanya keringat Nabi itu harum, wangi. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sudah berjumpa di dunia, di akhirat lagi dapat. Kita sudahlah di dunia tak nampak, jangan sampai di akhirat pun tak pula nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pahala yang didapat pemuda yang bersabar meninggalkan maksiat di tengah dunia akhir zaman ini? Pertama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dapat pahalanya bighairi hisab, tak bisa dihitung, unlimited. Tapi itu kan sabar ketika anak meninggal, sabar ketika rugi, sabar ketika ditipu orang. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari maksiat. Anak muda ganteng, kekar, berotot, diajak pacaran tak mau. Oh, itu yang hebat. Cuman masalahnya itu cuma ada di sinetron-sinetron religi waktu Ramadan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan pada padang mahsyar. Waktu itu tak ada tempat naungan kecuali Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah. Maka saya bangga subuh ini banyak saya tengok anak-anak muda. Yang tua-tua tak usah kita ceramahi lagi, emang udah masanya lah, masanya beramal soleh. Kapan lagi? 3, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kaki manusia ini tak bergeser sampai ditanya, la tus'alunna yauma idzin anin
Naim, dia akan disoal, akan ditanya. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepada kita adalah an syababihi fima ablah. Masa muda kemana saja kau pakaikan? Masa muda kau kemana aja? Pengajian dengan Ustaz Somad. Kemana lagi? Pengajian di Ar-Rahman dengan Ustaz Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Di mana lagi? Pengajian online webinar. Di mana lagi? Pengajian di YouTube. Pengajian. Yang keempat tentang Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Zidnahum huda. Maka kami tambah-tambah hidayahnya. Ternyata hidayah itu bisa bertambah. Ditambah. Zidnahum huda. Anak-anak muda ini kami tambah hidayahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda Pekanbaru ini diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan Allah dari sabu-sabu, diselamatkan Allah dari seks bebas, diselamatkan dari LGBT.